Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada malam hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian hingga pada malam hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan kita dapat menghadiri dan mendengarkan pengajian Ibnu Athaillah pada malam hari ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan malam untuk rohani kita pada malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September 2020. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah di dalam kalimat hikmahnya, wurudul faqati a'yadul muridina. Wurudul faqati a'yadul muridina. Artinya, hadirnya beragam kesukaran, datangnya beragam kesukaran, munculnya beragam kesukaran, kemiskinan, kefakiran merupakan hari raya bagi para murid. Kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu dapat saya jelaskan sebagai berikut. Kata al-faqat yang digunakan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmah di atas adalah bentuk jamak dari kata al-faqatu. Kata ini menunjukkan arti kemiskinan dan kefakiran. Kefakiran dan kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang fakir atau orang yang miskin adalah orang yang sangat membutuhkan. Kondisi kefakiran dan kondisi kemiskinan adalah kondisi yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata a'yadun yang digunakan oleh Ibnu Athaillah dalam ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata idun. Kata ini menunjukkan arti hari raya. Hari raya itu adalah suatu hari yang menunjukkan kegembiraan bagi orang-orang awam, karena pada hari itu mereka bisa mendapatkan keinginan yang mengenakkan bagi mereka, seperti makanan yang lezat, pakaian yang baru, dan lain-lain sebagainya. Hari seperti itu adalah hari yang sangat menyenangkan
bagi banyak orang. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, bahwa datangnya berbagai kesulitan, kemiskinan, kefakiran dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan para sufi dan para murid, merupakan hari-hari raya yang sangat menyenangkan bagi mereka. Kesulitan, kemiskinan, dan kefakiran yang dialami oleh para murid atau para sufi adalah hal-hal yang menyenangkan bagi mereka karena dipandang sebagai hari-hari raya, yaitu hari-hari yang menyenangkan bagi mereka. Bagi orang-orang awam yang bukan orang-orang arif, kesulitan, kemiskinan, dan kefakiran itu adalah keadaan yang tidak menyenangkan bagi mereka. Karena kesulitan, kemiskinan, dan kefakiran bukanlah hari-hari raya buat mereka. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, dalam penjelasannya tentang makna dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu, hari raya adalah hari di saat kebahagiaan yang meliputi seluruh orang. Bagi para murid, kata beliau, kesukaran adalah hari raya yang mendatangkan kebahagiaan. Para murid merasa bahagia dalam kesulitan itu. Mereka berpandangan bahwa kesukaran, kemiskinan, dan kefakiran yang mereka alami dapat mempercepat sampainya mereka kepada tujuan. Sedangkan kesenangan dan kekayaan yang mereka alami dapat memperlambat sampainya mereka kepada tujuan mereka. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menurut pandangan mereka, bahwa di dalam kesukaran, kemiskinan, dan kefakiran terkandung penghinaan dan pembatasan hawa nafsu. Ketika dalam kesulitan, kemiskinan, dan kefakiran, hawa nafsu merasa terhina dan terkekang karena dia tidak dapat bergerak secara leluasa untuk memenuhi keinginannya. Pada saat itu, nafsu mereka tidak dapat bergerak dan menuntut untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya karena dalam kondisi sulit. Hawa nafsu itu dapat bergerak leluasa kalau dia dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan yang menyenangkan. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan kesulitan, kemiskinan, dan kefakiran terkandung pembatasan hawa nafsu. Hawa nafsu sangat terbatas keinginannya ketika itu karena dibatasi oleh kesulitan yang dialami. Pembatasan hawa nafsu itu akan mempercepat proses pencapaian murid kepada tujuan yang ingin dicapainya. Sedangkan hawa nafsu yang secara bebas bergerak untuk mendapatkan keinginannya dapat memperlambat sampainya murid kepada tujuannya. Dalam kaitan itulah, maka seorang murid harus hidup dalam kondisi kezuhudan, tidak dalam kondisi kemewahan dan menyenangkan. Kondisi kezuhudan membawa mereka kepada kehidupan yang sederhana. Kehidupan kezuhudan memudahkan mereka untuk mengingat Allah dan mendekat kepadanya. Sedangkan kehidupan
kemewahan akan memudahkan mereka melupakan Allah dan menjauh darinya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kata Ibnu Athaillah, datangnya beragam kesukaran, kemiskinan dan kefakiran merupakan hari raya bagi para murid, bagi orang-orang yang arif. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pesan-pesan dari Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga ini menjadi bahan renungan kita menjelang tidur kita pada malam ini, dan semoga kita menjadi lebih dekat dengan Allah dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.